Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan kali ini kita masuk ke segmen Zona Cuan. Nilai transaksi kripto di Indonesia turun pada Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total transaksi mencapai 24,3 triliun rupiah. Angka ini turun 16,9% dibandingkan bulan Januari. Penurunan ini dipengaruhi sentimen global termasuk ketegangan geopolitik dan suku bunga tinggi yang memicu sikap hati-hati investor. OJK menyebut kondisi ini juga sejalan dengan penurunan harga sejumlah aset kripto global. Meski demikian, jumlah pengguna kripto di Indonesia terus bertambah mencapai lebih dari 21 juta pengguna. Di sisi lain, OJK terus mendorong penguatan ekosistem kripto nasional termasuk peningkatan perlindungan konsumen. Asosiasi Blockchain Indonesia juga meluncurkan portal pengaduan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pengawasan industri. Perkembangan aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia per Februari 2026, jumlah konsumen telah mencapai 21,7 juta, 21,07 juta konsumen, yakni tumbuh 1,76% month to date. Sementara itu, pada Februari 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar 24,33 triliun rupiah. Dan nilai transaksi derivatif AKD tercatat sebesar 5,07 triliun. Posisi ini adalah menurun dibandingkan posisi Januari 2026, dan ini sejalan dengan penurunan harga sejumlah aset kripto utama di global. Dalam rangka perkembangan industri AKD, OJK sedang melakukan finalisasi RPADK tentang penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, sebagai tindak lanjut POJK nomor 23 tahun 2025. Gejolak global yang dipicu konflik di Timur Tengah ternyata turut menekan pasar kripto, tercerminkan dari penurunan nilai transaksi di dalam negeri meski jumlah pengguna terus bertumbuh. Lalu sebenarnya seberapa besar dampak ketegangan geopolitik terhadap pergerakan kripto dan bagaimana prospeknya di tengah kondisi pasar yang masih penuh ketidakpastian? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Hamdi Hasyarbaini, CEO Bitww. Pak Hamdi, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih, Anneke. Menarik sekali, Pak Hamdi, kalau kita melihat data dari OJK ini. Penggunanya bertambah, tapi transaksinya justru menurun. Fenomena apa nih yang membuat investor di Indonesia kok sepertinya masih wait and see begitu? Padahal kalau di tengah ketidakpastian kan biasanya aset-aset kripto ini justru menjulang begitu. Itu banyak alasannya yang bisa menyebabkan itu turun ya, karena itu kan Februari ya. Februari itu kan bulan puasa kan. Pasti kan orang banyak berantisipasi lebaran segala macam. Jadi bisa jadi itu ada pengaruh dari situ. Jadi mereka mencadangkan uang untuk keperluan puasa dan lebaran gitu. Jadi tidak mau berinvestasi di aset-aset yang volatilitasnya tinggi. Jadi banyak faktor sebetulnya. Tapi kalau kita lihat secara tahunan ya, di tahun 2025 itu sebetulnya sudah jadi peningkatan tuh. Total transaksi satu tahun itu 482 triliun. Itu meningkat dari, tidak meningkat sih, masih rendah. Kita nilai transaksi tertinggi di Indonesia itu tahun 2021 dan kemudian selalu mengalami penurunan. Karena COVID mungkin ya 2021 itu? Bisa jadi itu, kemudian 2022 ada penerapan pajak, kamu ingat pajak, ada PPN, ada PPH, itu juga berpengaruh terhadap penurunan transaksi kripto, dan kesininya banyak faktor sebetulnya. Tapi apakah masalah pajak itu masih mempengaruhi minat investor dalam negeri untuk berinvestasi di kripto saat ini, Pak Hamdi? Pasti dong. Saya ingat waktu penerapan pajak di 2022 di bulan Mei, itu setelah diterapkan pajak, itu 2/3 dari nilai transaksi itu lari keluar. Gitu. Dari orang Indonesia yang tadinya transaksi di Indonesia kemudian lari keluar. Jadi sangat berpengaruh gitu. Nah, sementara itu orang Indonesia yang transaksi di illegal exchange, artinya ilegal walaupun dia di luar mungkin legal, tapi dia tidak terdaftar atau tidak dapat izin dari OJK, itu di mata OJK dianggap ilegal. Itu banyak sekali orang Indonesia yang transaksi di situ, dan mereka tidak di peraturan pajaknya sebetulnya tarif pajaknya 5 kali dari tarif orang yang bertransaksi di local exchange. Pertanyaannya enforcement-nya gimana gitu. Gimana Ditjen Pajak
enforce pajak untuk crypto exchange yang ada di luar. Walaupun peraturannya menyatakan bahwa pajaknya 5 kali. Artinya kendala terbesarnya masih dari segi pajak. Salah satu itu faktor yang dampaknya negatif terhadap transaksi kripto orang Indonesia. Karena ngapain mereka transaksi di local exchange? Mereka bisa dengan gampang transaksi di exchange luar. Mereka transaksi di sana kan pajaknya gimana? Dijen pajak paling baru dikenakan pajak pada saat mereka bawa kriptonya ke Indonesia, begitu mereka mau ambil rupiahnya, itu kan kena pajak PPh final. Paling itu, sekali kena PPh final mereka. Sementara waktu transaksi, mungkin mereka ribuan kali atau ratusan kali transaksi di luar, itu kan nggak kena pajak. Jadi mereka lebih memilih transaksi di luar, jadi local exchange atau PAKD itu hanya dipakai buat on-ramp atau off-ramp. On-ramp itu waktu mereka masukin rupiahnya, di-convert ke kripto, stablecoin, kemudian mereka kirim ke exchange luar, mereka transaksi tektok-tektok di sana. Kemudian pada waktu mereka mau ambil rupiahnya baru dikirim lagi ke local exchange. Dari segi biaya layanan seperti apa? Apakah yang ada di dalam negeri ini sebenarnya sudah cukup bersaing? Dari segi biaya rata-rata kan memang nggak terlalu besar, sekitar 0,1% di antara exchange yang ada. Nah, cuman ditambah ada pajak tadi itu, pajak 0,21%. Artinya butuh insentif pajak atau mungkin penyesuaian pajak? Itu sebetulnya himbauan kami kepada pemerintah khususnya di pajak. Karena sekarang ini kan aset kripto sudah merupakan produk keuangan, aset keuangan digital. Seyogianya pajaknya disamakan dengan aset keuangan lainnya, contohnya saham gitu. Saham kan pajak final cuma 0,1. Kenapa kripto 0,21? Saya paham sejarahnya dulu kan 0,21 itu berasal dari 0,11 ppn, karena waktu itu kripto masih di bawah Bapepti, jadi ada ppn waktu beli, kemudian ada PPh final waktu jual 0,1. Nah, kemudian diubah oleh Dijen Pajak menjadi yang 0,11 dipindahin jadi PPh final, jadi PPh finalnya jadi 0,21. Harusnya menurut kami sih harusnya sama dengan saham paling tidak, sama-sama 0,1 gitu. Kalau itu keringanan itu diberikan, saya yakin itu akan bisa memboost transaksi kripto orang Indonesia di local exchange. Baik, tapi apakah ada datanya dari BPUB mungkin pengguna kripto yang bertransaksi dengan aplikasi luar itu berapa persen sih? Itu tadi yang saya katakan bahwa pada waktu penerapan pajak di 2022 itu 2/3 dari nilai transaksi yang tadinya ada di local exchange itu pindah keluar gitu. Data terbaru saya nggak punya, tapi tahu jadi waktu penerapan pajak pertama kali itu. 2/3 artinya 2/3. Lebih dari setengah begitu ya Pak? Iya, 2/3 yang mereka pindah keluar. Karena dengan gampang, walaupun Komdigi memblokir websitenya, dan pakai VPN bisa. Kamu apa susahnya buka website yang diblokir oleh Komdigi, itu kan dengan gampang bisa dibuka. Mereka bisa daftar. Baik, apakah ini menjadi kendala utama dari industri kripto sendiri di Indonesia? Nah, ini menarik, pertanyaan kamu menarik. Karena kripto ini kan kitohnya kan decentralized finance kan, desentralisasi. Nah, cuman di Indonesia kripto ini dibikin seperti ekosistemnya pasar modal. Jadi ada pedagang aset keuangan digital atau exchange, ada bursa kriptonya, ada clearingnya, ada custody-nya. Padahal transaksi kripto itu di masing-masing pedagang PAKD ini sudah settle. Pertanyaannya apa yang mau di-clearingkan gitu. Kemudian fungsi bursanya apa? Fungsi custody-nya apa? Nah, karena peraturan kripto ini berasal dari peraturan Bapepti, fungsi clearingnya adalah mereka menyimpan semua uang nasabah yang disetorkan kepada masing-masing PAKD. Kemudian fungsi custody-nya adalah menyimpan 70% aset kripto milik nasabah. Jadi tidak ada di pedagang. Sejauh ini itu fungsi SRO yang ada di Indonesia. Dan ekosistem ini tidak ada di dunia manapun. Hanya ada di Indonesia. Jadi kalau saya ngobrol sama orang asing gitu, saya bilang ada bursa kripto, mereka bingung. Kamu itu kan bursa kripto, ngapain nanti ada bursa kripto yang besar gitu. Nah, kemudian perkembangan terakhir, kamu ngikutin atau enggak, itu ada rencana revisi Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ini sedang berproses di DPR.
ada pasal yang menurut saya itu kalau itu diloloskan itu akan banyak pengaruh negatif terhadap pedagang aset keuangan digital yang ada sekarang. Baik, kita akan bahas pasal tersebut usai jeda. Oke. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.